Anwar Abbas malu dong, simak tuh kata Ketua MUI Bidang Infokom soal kerumunan Jokowi. Penulis, Sehardi. Waketum MUI Anwar Abbas bicara soal kerumunan yang terjadi karena kunjungi Jokowi di NTT. Menurut logikanya Jokowi juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rizik. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak, maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Dan kalau Habib Rizik ditahan, umatnya tentu juga akan berantakan. Padahal kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat kita berantakan, kata dia. Karena itu dia ambil jalan tengah dengan menyarankan, demi keadilan maka hukuman bagi kedua tokoh tersebut bisa berupa sama-sama didenda ketimbang disanksi penahanan. Sekelas Waketum MUI tapi komentari hal yang bukan menjadi wewenangnya. Pernyataannya ini menimbulkan polemik. Saya pribadi juga tidak senang dengan ucapan orang ini yang main sapu rata saat membandingkan dua isu yang berbeda. Harusnya kalau memang mau main frontal, silakan tinggalkan saja posisi sebagai Waketum MUI lalu pindah profesi sebagai analis politik atau apapun lah itu. Sejak kapan MUI bermain di isu politik? Ketua MUI Bidang Infokom Kiai Haji Masduki Baidowi mengklarifikasi pernyataan Anwar Abbas tersebut. Masduki menyatakan pernyataan Anwar Abbas bukan pernyataan resmi MUI. Pemberitaan terkait pernyataan Bapak Anwar Abbas itu bukanlah pernyataan sikap resmi MUI. MUI tidak memberikan pernyataan sikap apapun terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, katanya. Tidaklah sepadan menyamakan kunjungan Jokowi ke Maumere dengan kasus Habib Rizik, yang jelas-jelas sengaja mengadakan kerumunan, kata Masduki. Dia menjelaskan, kerumunan Rizik di acara pernikahan putrinya dipicu oleh ajakan. Namun demikian, kerumunan Jokowi di Maumere NTT tidak dipicu ajakan Jokowi. Saya memohon kepada seluruh publik untuk membedakan apa yang menjadi pernyataan pribadi pengurus MUI dengan pernyataan resmi lembaga MUI. Itu harus dibedakan, kata Masduki. Menurut saya bagaimanapun juga, Anwar Abbas ini Waketum MUI, posisinya tinggi. Harusnya paham etika dan tidak sembarang komentar. Mau pernyataan pribadi atau bukan, posisinya sebagai Waketum MUI tetap melekat. Harusnya orang ini diberi teguran agar di kemudian hari tidak sembarangan berbicara yang bukan ranahnya. Kalau tidak, ini terlihat seperti cara mudah untuk menyelamatkan citra MUI. Seperti yang tadi saya katakan, kalau memang hobi komentar begini, mungkin MUI bisa persilakan dia mengejar mimpinya, persilakan keluar dan menjadi komentator. MUI juga semestinya membersihkan orang-orang yang ingin berpolitik praktis dengan cara memberi pilihan kepada mereka untuk memilih tetap di MUI atau keluar, misalnya bergabung dengan partai politik yang sesuai dengan hasratnya. Hal ini jauh lebih baik, sehingga yang bersangkutan bisa dengan bebas dan tanpa beban mengkritik pemerintah sesuka hati 24/7 tanpa mencampur adukan wewenang dengan kepentingan politiknya. Dan satu lagi, harusnya Anwar Abbas malu, masa Ketua MUI yang harus klarifikasi? Apakah Anwar tidak punya nyali untuk bicara kepada publik setelah membuat pernyataan ngawur seperti itu? Punya nyali komentar harusnya punya nyali untuk tanggung jawab dan klarifikasi sendiri, bukan orang lain yang klarifikasi. Ini namanya meninggalkan bekas tindakan untuk dibersihkan orang lain. Atau kalau memang merasa benar dengan perkataannya, mungkin bisa buktikan itu dengan melaporkan Presiden biar dibuktikan di pengadilan. Biar publik bisa menilai seberapa lucunya komentarnya. Paling hasil akhirnya adalah ditertawakan semua orang. Tuh, yang laporin aja ditolak. Dua pihak bikin laporan, ditolak balik. Sudah paham kan? Mau mengkritik pemerintah silakan, tapi harus dalam koridor dan wewenangnya. Masa Waketum MUI urus masalah kerumunan? Ini kayak Tengku Zul yang pernah teriak-teriak soal rudal dari Cina. Dia bilang pemindahan ibu kota membuat pertahanan mudah dijangkau Cina karena posisinya lurus dan terbuka. Sejak kapan orang ini dari ustadz jadi ahli militer? Ngawur pula analisisnya.
Ibarat seorang marketing manajer sebuah perusahaan komentar dan ke poin masalah departemen IT. Gak nyambung kan? Marketing ya komentar dan urusi soal pemasaran dan target yang diberikan. Bagaimana menurut Anda? MUI, kerumunan Jokowi tak bisa disamakan dengan kasus HRS yang jelas-jelas sengaja. Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Bidang Infokom, Kiai Haji Masduki Baidowi mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritisi kerumunan akibat kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Nusa Tenggara Timur, NTT. Anwar membandingkan kerumunan Jokowi dengan kasus kerumunan Habib Rizik Syihab saat pandemi COVID-19. Masduki menyatakan pernyataan Anwar Abbas bukan pernyataan resmi MUI. Mau enaknya aja, sawit RI ditolak, giliran ekspor nikel dilarang, Uni Eropa tak terima. Penulis, Sehardi. Beberapa waktu lalu, Indonesia menggugat Uni Eropa di WTO karena masalah dalam ekspor minyak sawit dan produk turunannya seperti biodiesel. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II, RED II, dan Delegated Regulation Uni Eropa yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Kewajiban ini mewajibkan anggota Uni Eropa menggunakan bahan bakar dari sumber energi yang terbarukan, renewable energy source, mulai tahun 2020 hingga tahun 2030. Kebijakan ini juga mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki indirect land use change, ILUC, berisiko tinggi, bukan termasuk energi yang terbarukan. Pemerintah Indonesia, kalau tidak salah, pemerintah Malaysia juga protes, keberatan dengan kebijakan tersebut. Ini akan berdampak buruk pada kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, dan juga memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Sekarang memang pada gila sumber energi terbarukan. Salah satu yang sedang jadi primadona adalah kendaraan listrik, yang artinya baterai akan jadi barang yang laris manis di pasaran. Dengan bahan mentahnya adalah nikel. Dan Indonesia memiliki sekitar 3,57 miliar ton dan sebagian besarnya berkadar rendah, limonite nikel, yang sangat cocok untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Cadangan yang melimpah ini akan menjadikan Indonesia sebagai raja baterai listrik dunia. Bayangkan, dulu negara di Timur Tengah adalah raja minyak bumi. Banyak dari negara tersebut yang kaya raya. Di masa depan Indonesia akan bernasib kurang lebih sama, menjadi raja sumber energi terbarukan. Kalau dikelola dengan baik, bisa dibayangkan seperti apa negara ini. Makmur. Atas dasar inilah, pemerintah mulai melarang ekspor biji nikel mulai tahun 2020. Larangan ekspor mineral mentah sejalan dengan upaya hilirisasi agar industri peleburan dan pemurnian, smelter, di dalam negeri bisa berjalan. Sehingga mineral mentah yang diolah dalam negeri menjadi barang yang siap ekspor untuk memperbaiki defisit neraca berjalan dan menambah lapangan pekerjaan. Akibat dari larangan ekspor ini, Indonesia malah jadi tergugat karena digugat Uni Eropa. Ironis, menolak produk sawit Indonesia, tapi mau nikel dari Indonesia. Uni Eropa bahkan melanjutkan sengketa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel dengan mendesak WTO untuk membentuk panel membahas sengketa tersebut. Hal ini pun sudah diantisipasi oleh Indonesia dengan kesiapan menghadapi gugatan tersebut. Alasan gugatan adalah kebijakan tersebut menyulitkan Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia. Nikel yang dimaksud adalah bahan baku stainless steel. Selain jungkir balik akibat larangan itu, Indonesia sendiri sudah menjadi negara penghasil stainless steel terbesar kedua setelah Tiongkok. Dulu importir, sekarang berbalik arah. Pemerintah juga tidak takut hadapi gugatan ini. Selama ini Indonesia tak mendapatkan banyak manfaat setelah puluhan tahun hanya mengekspor biji mineral mentah. Barang kita, nikel kita, mau ekspor mau enggak suka-suka kita. Iya, enggak, kata Jokowi, kita hargai Uni Eropa yang melarang masuknya produk sawit asal Indonesia. Mereka punya alasan sendiri terkait sumber energi terbarukan. Tapi Uni Eropa juga harus hargai Indonesia yang tidak mau ekspor nikel.
Uni Eropa terkesan mau untungnya sendiri. Kebijakan mereka soal sawit menyulitkan Indonesia, tapi giliran merasa sulit malah menggugat balik. Sama-sama jadi penggugat dan tergugat di dua kasus yang berbeda tapi saling terkait. Ironis, bukan? Dulu, ada anekdot lucu. Indonesia kirim bahan mentah, kemudian bahan ini diproduksi di negara lain menjadi produk jadi, lalu Indonesia impor produk tersebut dengan harga lebih tinggi. Lucu, tapi miris. Itulah kenyataannya. Sama halnya Indonesia ekspor minyak mentah, diproses di kilang minyak negara tetangga, kemudian produk BBM diimpor balik oleh Indonesia. Apa tidak gila tuh? Sudah paham kenapa mau bangun satu kilang minyak di negeri ini aja susahnya setengah mati? Ini yang sedang diperjuangkan Jokowi. Larang ekspor bahan mentah. Artinya, investor harus tanamkan modal di Indonesia untuk mengolah dan mengekspor barang turunannya. Tapi, melimpahnya nikel dan mineral lain, ibarat dua sisi koin. Ada baik dan buruknya. Buruknya adalah, akan ada banyak gangguan dari pihak luar. Cobalah lihat, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah rentan diadu domba. Setelah porak-poranda, lebih mudah kuasai sumber daya alamnya. Maka dari itu, kita dukung pemerintah soal ini, sekaligus waspada. Yang terpenting, jangan mudah diadu domba. Untung saja sekarang kelompok makelar demo sudah dilumpuhkan. Kalau tidak, you know lah. Masih ingat dengan pegawai badan intelijen dari salah satu negara di Eropa yang kunjungi markas ormas?